Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih akan melanjutkan tentang amal-amalan yang dilakukan ketika ibadah haji. Kemarin kita telah membahas amal-amal yang dilakukan ketika ihram. Dan selanjutnya kita akan membahas amal-amalan ketika wukuf di Arafah. Tapi sebelum pembahasan, kenapa kalian tidak menyetorkan hafalan hafalan talbiyah dan doa setelah talbiyah? Kenapa? Bapak tunggu ya. Jangan seperti itu. Bapak tunggu ya setoran hafalannya. Kalau misalnya masih terlalu banyak, Bapak tunggu sampai hari Minggu. Ya, minggu depan, 1 minggu lagi. Awas ya, yang soleh, yang taat perintah guru itu ya, agar kalian mendapatkan keberkahan ilmu kalian. Baik, yang selanjutnya marilah kita membahas tentang hal-hal ketika wukuf di Padang Arafah. Ketika wukuf di Padang Arafah, jemaah haji menjelang maghrib pada tanggal 8 Zulhijjah diberangkatkan ke Arafah. Setelah sholat duhur dan setelah sholat asar untuk menginaf dan melakukan ibadah wukuf. Wukuf dilakukan tanggal 9 dan pelaksanaan wukuf setelah zuhur dan asar di jama' takdim. Kalau jama' takdim itu sholat asar ditarik ke duhur lebih awal. Seperti kalau maghrib dengan isya ditarik ke maghrib. Seperti itu jama' takdim. Kalau jama' takhir yang awal ditarik dilempar atau digeser ke akhir. Seperti duhur dengan asar, duhur digeser ke asar. Kemudian setelah matahari terbenam, selesai wukuf, maka menuju Muzdalifah untuk bermalam. Kemudian ketika setelah sampai di Muzdalifah, maka jamaah haji haruslah bermalam di Muzdalifah. Batasnya kapan? Batasnya setelah tengah malam tanggal 9. Berarti ketika lewat jam 12 malam 00.00, maka itu bisa dikatakan bermalam di Muzdalifah walaupun sebentar. Kemudian setelah bermalam, hendaklah jemaah haji mencari batu sebanyak 49 atau 70 butir untuk melontarkan jumroh di Mina. Dan setelah subuh, pergi ke Masy'aril Haram. Di mana tempatnya itu? Tempatnya itu di ujung Muzdalifah ke arah Mina, dan di sana memperbanyak doa, tahlil, tasbih, dan talbiyah. Baik, kemudian selanjutnya amalan ketika di Mina. Apa saja amalan ketika di Mina? Setelah selesai dari Muzdalifah, kemudian di Mina harus melontar atau melempar jumroh dengan batu kerikil yang masing-masing kerikilnya berjumlah 7. Tapi awas, yang dilemparkan itu harus batu kerikil. Selain batu kerikil tidak sah. Misalnya melempar emas atau uang atau apa, itu tidak sah. Kemudian 7 batu kerikil itu harus dilempar satu-satu. Bagaimana Pak kalau misalnya 7 disatu kalikan? Maka jika melempar sekali 7 itu dihitung 1 kali lemparan. Bisa dipahami? Oke, kemudian bisa kalian perhatikan. Oke, itu merupakan amal-amalan ketika di Mina. Dan selanjutnya yaitu amalan ketika tawaf. Ketika tawaf, apa amalan ketika tawaf itu? Yang pertama, hendak niat melaksanakan tawaf. Ketika tawaf harus suci dari hadas, mau hadas kecil atau hadas besar, dan harus suci dari najis. Kemudian harus menutup aurat seperti halnya hendak sholat. Kemudian tawaf di Baitullah harus di dalam Masjidil Haram, tidak bisa di luar Masjidil Haram, harus di dalam meskipun jauh, tidak bisa di luar. Dan kemudian Ka'bah harus di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian kalau bisa mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan. Bagaimana kalau tidak memungkinkan karena jauh? Cukup dengan isyarah saja. Seperti itu, kisbai ke tangan dan dilambaikan seperti isyarah kisbai kepada Hajar Aswad, seperti itu. Kemudian setelah setiap masuk rukun Yamani, hendaklah mengangkat tangan dan berdoa. Apa doa yang dibaca? Doa yang dibaca yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Itu ya. Jadi doa yang dibaca itu Bismillahi Allahu Akbar setiap masuk rukun Yaman. Kemudian ketika di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa qina azab wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini merupakan doa sapu jagat ya, seperti itu. Kemudian setelah tawaf, maka selanjutnya yaitu sa'i. Apa yang dilakukan ketika sa'i? Sama niat melaksanakan sa'i. Sa'i harus dilakukan dalam keadaan suci. Sa'i dilakukan setelah tawaf, tidak bisa sebelum tawaf. Setelah tawaf, kemudian sa'i, kemudian memperbanyak zikir. Berhenti di sofa dan warwa untuk berdoa. Setiap sampai di sofa berhenti dulu berdoa, kemudian sampai di marwa berhenti dulu, kemudian banyak-banyaklah berdoa. Baik, kemudian apa amal-amal yang dilakukan ketika tahallul? Ketika tahallul yaitu sunat bagi seorang laki-laki atau bagi jemaah laki-laki untuk menghabiskan rambutnya, dikerok ya, gitu ya, dibotakin, dicukur sampai botak sunatnya. Tapi kalau perempuan cukup menggunting beberapa helai saja, karena tidak sunnah perempuan dicukur sampai gundul. Ya, nanti lucu, serem gitu ya kalau perempuan gundul gitu ya, seperti itu ya. Kemudian bagi jamaah yang masih memakai pakaian ihram, setelah ihram diperbolehkan untuk mengganti pakaian, seperti itu. Kemudian yang 8, melontar jumroh. Melontar jumroh ada 3. Yang pertama jumroh ula, wusto, dan akobah. Masing-masing jumroh yaitu 7 kali lemparan. Awas, 7 kali itu harus 1 kali 1 kali. Dan kemudian ketika melempar jumroh harus membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Setiap melempar batu kerikil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dan disunnahkan membaca doa Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajjan mabruron wa dzanban maghfuron. Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajjan mabruron wa dzanban maghfuron. Ya, jadi itu merupakan amal-amalan yang dilakukan ketika melempar jumroh, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ziarah ke makam ke Madinah. Ziarah ke Madinah termasuk sunat. Setelah selesai ibadah haji, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, kemudian mengunjungi Masjid Nabawi dan melaksanakan sholat arba'in di dalamnya. Jadi ketika kita di Madinah itu, di Mekah itu, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, kita hendaklah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Karena menurut keterangan, seseorang yang berziarah kepadaku, baik baik aku masih hidup dan ketika aku sudah meninggal sama-sama. Gitu ya. Jadi seperti halnya walaupun Rasul sudah meninggal, ketika kita berziarah ke sana seperti halnya kita menemui Rasul masih hidup. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Baik, itu pembahasan sekarang. Semoga bermanfaat. Awas, untuk tugas kali ini Bapak masih menugaskan untuk menghafal hafalan doa talbiyah yang labbaik Allah dan talbiyah dan doa setelah talbiyah yang pembahasan minggu kemarin. Awas ya. Kalian harus baik, harus soleh, jangan banyak mengeluh. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembahasan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.